Halo semuanya, welcome back to my channel. Gue Avel Starlight CRY gitu ya. Jadi gue mendapatkan sebuah gambar yang wow gitu kan, di-share oleh Bima minggu kemarin. Gue nggak tahu lu serius sama ketikan lu, gue lebih nggak paham lagi sama cara berpikir lu cuma komunitas game bro, bukan komunitas perkumpulan pedofil yang beneran udah praktek. Jadi sini dia mendapatkan dari story, ini kayaknya story dari Facebook ya kan. Diambil dari grup Blue Airship. Teman-teman, aku tidak menyangka akan seramai ini walaupun tidak cosplayer. Komunitas Blue Airship di Yogyakarta ini tetap solid. Lalu ada yang menambahkan sebuah caption di gambarnya. Komunitas SMPAH. Kalau gue jadi pemerintah, kalian pedofil, ingat ini, hukuman ringan kebiri sama penjara 20 tahun. Ancaman paling berat hukuman mati, ditembak di jantung. Main kayak gitu mustahil nggak halu, awas aja praktekin ke bocil. Om-om ASW, gue benci banget para yang suka loli mengarah ke seksu. Nah gitu. Pertanyaannya, apakah dengan bermain Blue Archive Anda menjadi seorang pedo? Jawabannya tidak. Tapi apakah ada kemungkinan Anda melakukannya? Jawabannya iya. Tapi apakah ini menjadi sebuah hal yang harus dibuat oleh hukum karena berpengaruh besar? Jawabannya tidak gitu kan. Kita melihat aja ya kan. Ingat kembali ya, ini adalah sebuah perkumpulan orang yang menyukai game yang sama. Komunitas Blue Airship Yogyakarta lagi. Kalau aja gue di Jogja, gue akan datang ke itu komunitas dan rame-ramekan aja kita ngomongin masalah gamenya aja. Gak mungkin sama mereka ngomongin pedofilia, itu gak mungkin gitu kan. Gue yakin gitu kan. Tapi kalau ada ya udah, itu golongan kalian gitu kan. Nah, apabila hal seperti ini aja diperdebatkan, apakah komunitas Blue Archive itu isinya adalah orang-orang yang suka dengan anak kecil? Jawaban juga jelas tidak gitu kan. Kita tidak bisa melakukan yang namanya itu memberikan kesimpulan lewat statistik yang datanya nggak pernah ada ya kan. Coba gua tanya ya kan, gua malah menanyakan ke ini orang gitu kan. Tolong sebutkan persentase berapa yang telah melakukan tindak asusila dan dia itu bermain Blue Archive ya kan. Kita lihat korelasinya, kagak nemu ya kan, tidak ada. Berarti apa yang disampaikan ini bukan lagi sebuah pendapat, bukan lagi sebuah hipotesa, bukan lagi sebuah pemikiran sendiri, tapi ini adalah sebuah hinaan gitu kan. Gua merasa ini jadi hinaan gitu kan. Pertama gini, kita bedah dulu kata-katanya. Komunitas SMPAH, dia memberikan sebuah apa namanya ya, kesimpulan di awal, gagasan utama, tapi tidak didukung oleh evidensi ya kan. Kalau gue jadi pemerintah, halu ini, kalian pedofil, ini nemu di mana nih kata-kata, tidak jelaskan apa itu pedofilia, tapi dia melakukan tindakan penghinaan seperti ini. Ingat ini, disingkat-singkat, hukuman ringan kebiri sama penjara 20 tahun. Harusnya dikasihnya pasal aja sekalian, ancaman paling berat hukuman mati, ditembak di jantung. Main kayak gitu, tipe, mustahil nggak halu, titik. Kenapa titik gak koma? Awas aja dipraktekin ke bocil, titik. Om ASU, nggak ada tanda pemisah, tanda kurang pemisah. W, apa nih campur-campur? Benci BNGT, ya kan? Kenapa disingkat? Para yang suka loli mengarah seksual, tidak ada tanda penghubung. Jadi secara pola penulisan aja pasti direvisi habis-habisan sama dosen pembimbing ya kan. Jadi gua rasa karena ini namanya dia juga yang bikin ini reels atau ini story, juga tidak disebutkan siapa, ya gua anggap dia adalah orang yang mungkin entah kenapa kehidupannya gimana dan tanpa ada apapun dia melakukan tindakan penghinaan. Ini menurut gua penghinaan sih ya. Karena kalau misalnya gua gitu kan main game, misalnya gue main game apa ya yang banyak build-nya ya, misalnya gue main bentar, apa game yang banyak build-nya apa, iya ya kan Honey Select misalnya, apakah gue disebut penikmat MIF? Ya jelas gitu kan. Tapi apakah gue akan melakukan dengan MIF? Kalau berkesempatan gue ingat gitu kan. Tapi apakah itu hal yang aneh? Ya enggak lah, kan gue suka yang lebih dewasa. Ini adalah masalah fetis aja deh gitu kan. Cuman ya oke lah ya, karena gue hanya mengikuti apa yang ingin gue lihat, dan gue sebenarnya ingin gabung ke sebuah komunitas yang mereka bisa berkumpul dengan bertukar interaksi dan juga isi kepala terhadap yang lain, dan mungkin mereka akan membahas hal di luar lainnya yang tidak terlalu jauh dari topik. Itu namanya mempererat silaturahmi. Jadi komunitas ini ya bagus-bagus aja asal mereka tidak magar saat bertemu gitu kan. Kalau aja mereka rapat magar, kita kan nggak tahu lagi gitu kan. Oke lah ya, karena gue lagi
siap-siap sahur, tapi gue nggak sahur juga karena paling minum air doang. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih telah mampir. Gue si Arwayan, see you next time.